رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah ala ni'amihil batinah wa zahirah qadiman wa hadithan wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa nasru ila yaumin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya zahir dan batin yang menghantarkan kita sehingga bisa kembali duduk bermajlis, bermuajahah menanti rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya dengan bermajlis, duduk di majelis zikir. Mudah-mudahan zikir apa yang kita baca, maulid yang kita baca, dan yang apa yang kita dengarkan sekarang ini menjadi tambahan catatan kebaikan di sahifah amal kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terus senantiasa kita update dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat cemburu dengan agama ini. Cemburu dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak suka kalau agama ini diremehkan. Cemburu Nabi. Atau enggak bermaksud meremehkan, tetapi mungkin menganggap yang lain ada yang istimewa lagi, Nabi enggak suka. Sebagaimana diceritakan bahwasanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan nuskah bagian daripada kitab Taurat, ada beberapa para sahabat kumpul bersama Nabi. Lalu Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, saya punya catatan kitab Taurat dari teman orang Quraisy sana. Saya mau bacain ya, bacain. Nabi dia. Tapi yang menyadari keadaan itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beberapa para sahabat. Yang melihat wajah Rasulullah, merah wajah Nabi. Merah. Melihat itu Sayyidina Umar berhenti. A'udzubillah, a'udzu min ghadabillah wa ghadabi Rasulillah. Aku berlindung dari murkanya Allah dan murkanya Nabi. Karena kalau Nabi marah, marah Allah. Langsung radina billahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulahu. Berulang-ulang kali aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Nabi sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku, dan Islam sebagai agamaku. Diulang-ulang. Setelah itu mereda wajah Nabi. Baru saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Lau bada Musa lakum fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil." Kalau seandainya Nabi Musa ada, kalau kau ikuti Nabi Musa, tinggalkan aku, sesat kalian. Bayang. Kalau seandainya Nabi Musa ketemu saya, lattaba'ani, pasti harus jadi pengikutku. Ya. Kenapa? Karena Islam ini ya'lu wa la yu'la alaihi, tinggi, enggak boleh ada lagi yang tinggi. Karena ini langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyempurna daripada segala agama yang telah dibawa oleh para anbiya wal mursalin sebelumnya. Jadi Nabi enggak suka agama ini dipandang sesuatu yang ada saingannya gitu. Dan ada lagi satu sikap yang seharusnya kita berusaha juga untuk menghindarinya. Yang ketiga, sukaan Nabi itu. Apa itu? Satu saat ada seorang sahabat ditanya oleh Nabi. Ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Abdullah, seorang tabi'in tua. Ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahtum, atau bagaimana kabar kamu? Kahalu, betul. Dia bilang Nabi, alhamdulillah, askurullah bika. Aku bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah sampaikan kepada aku lewat engkau, ya Rasulullah. Nabi angkat tangan doain. Beberapa hari kemudian lagi,
Ketemu lagi sama Rasulullah. Rasulullah tanya, bagaimana kabar kamu sekarang? Dia bilang, khair, ya fine, fine, khair. Tapi diam. Kalau orangnya heran, kok Nabi wajibnya enggak biasanya gitu. Langsung dia tidak mampu menahan keheranannya, tanya sama ya Rasulullah, ya, pertemuan kemarinan, ya, engkau tanya saya kabar, saya jawab, engkau doain saya. Sekarang kau tanya, saya jawab, kok diam aja? Kata Nabi, kemarin kamu bilang alhamdulillah bersyukur kepada, sekarang enggak. Itu bedanya. Nabi enggak suka kalau ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, kalau seandainya hari ini kita anggap berlalu dengan biasa saja, itu ketahuilah awal pintu daripada kekufuran nikmat. Kalau kita menganggap hari ini biasa-biasa saja sama kemarin-kemarin, itu awal kufur nikmat, bahkan itu bisa kufur nikmat. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada yang biasa-biasa, luar biasa setiap hari. Maka perlu juga kita menyuntik syukur dengan cara melihat keadaan orang lain, tetangga, bahkan kalau mau lebih cepat lagi ke depan rumah sakit itu. Ini dari satu sisi kesehatan ya, belum lagi tentang ilmu, bagaimana iman dan sebagainya. Kita datang ke depan rumah sakit itu, lihat situ poli umum, poli THT, poli gigi, poli penyakit dalam, poli macam poli ya. Dan kalau seandainya kita punya salah satu penyakit di situ, nggak seperti biasa sekarang ini, nggak bakal seperti sekarang ini, dan itu perlu diingat. Dan itu harus dialhamdulillahi. Harus dialhamdulillahi. Jadi soal bersyukur itu bukan kita tahu alhamdulillah sebagai kalimat syukur, bukan itu saja. Kemudian tentang bersyukur, bukan kita udah pernah mengucapkan alhamdulillah, bukan itu saja. Tapi bersyukur itu harus kalau bisa setiap saat. Kalau tidak ya minimal event-event segala kegiatan kebaikan didasari atas kesyukuran tersebut. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu dikatakan beliau itu sengaja kalau musim-musim panas itu mencari minum air yang sangat sejuk dan dingin. Ditanya kenapa? Kata beliau, yukhrijal hamda min samimi qalbi. Aku suka minum air dingin. Kenapa? Karena air dingin itu bisa mengeluarkan alhamdulillah dari sanubari hatiku. Kan panas-panas, ketemu air dingin, alhamdulillah, saya pengen itu tuh. Bukan suka airnya, tapi itu sabab yang menyebabkan saya mengeluarkan alhamdulillah itu pol dari hati. Jadi kalau kita nikmat, kalau kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, usahakan karunia itu kita jadikan motivasi untuk ibadah. Ketika seperti malam seperti ini, dari rumah, ya Allah, Engkau berikan saya kesehatan kaki, saya manfaatkan buat ngaji. Saya manfaatkan kesehatan kuping saya buat mendengarkan kalam-kalam Rasulullah, sabda-sabda Nabi, kalam-kalamnya para ulama, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Itu cara mensyukurinya, dan caranya seperti itu. Dan begitu contoh Nabi Muhammad SAW. Kan masih ingat cerita bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya Rasulullah sholat sepanjang malam. Kemudian suatu saat Sayyidatuna Aisyah bilang, ya Rasulullah, ya, bukankah engkau sudah diampunkan dosamu, mata qadama min zambi wa mata akhar, ke dalam ayat, apa yang telah lalu dan yang akan datang udah hapus, ngapain lagi sih, surga udah ya pula kuncinya yang pegang. Kok segini-gininya gitu sampai bengkak beliau punya kaki. Apa jawaban beliau? Apalah anakku abdan syakur. Apakah gak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi yang diinginkan dari mukaddimah ini adalah kita memandai-mandaikan diri untuk setiap nikmat itu kita niatkan untuk melakukan sebuah atau beberapa kebaikan dengan niat mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah sudah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah telah mengumumkan,
Allah mau berikan pengumuman. Biasanya orang bacanya yang syakartum, ini pengumuman. Wa iz ta'adzana rabbukum, ingat ketika Allah membuat pengumuman. La in syakartum la azinannakum. Bila kalian bersyukur, pasti aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi cuma ada dua, syukur dan kufur. Kalau nggak syukur berarti kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Jadi bersyukur wajib. Jadi bukan soal kita pernah mengucapkan alhamdulillah, bukan. Ini harus betul, karena nikmat Allah itu terus-terusan ada. Makanya Abu Ali bin Muhammad bin Nasr al-Habsyi itu dalam qasidah beliau mengucapkan apa itu, lupa kalimatnya. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus-terusan. Ala ni'amin la tak terlupa kalimat. Kalau begini dia lupa ya. Dalam qasidah itu kalau sering kita baca, ilahi anilna kulla khair wa ni'matin. Terus kemudian ada salah satu kalimatnya, ala ni'amin la astati'u laha hasara. Aku tidak bisa menghitung nikmat Allah, maka ucapku alhamdulillah atas nikmat itu semua. Dan Nabi ajarkan motivasi ibadah itu harus timbul dengan nikmat yang ada tersebut. Pernah nggak kita ketika mau ngaji begini, ini niatnya mensyukuri nikmat kaki, mata, kesehatan, kesempatan. Kalau nggak ada, besok-besok diamali. Jadi manfaat gitu. Mudah-mudahan ya, itu menjadi motivasi dan niat kita yang kita tancapkan setiap ketika mau beribadah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu harus diamalkan. Karena selama ini mungkin tentang syukur kita hanya mendengar, oh ya alhamdulillah, tapi dia nggak diaktifkan gitu. Bisa dipakai ya. Kok kamu mau kerja, saya mau syukurin yang berbadan ini, badan biar kok dimanfaatkan, dipakai. Jadi diniatin dipakai buat ibadah, bukan buat ibadah aja, diniatin pakai buat ibadah. Beda kalau kita pakai baju baru, dipakai pakaiannya. Tapi kalau diniatin nih, nutup aurat, ya, untuk apa? Menghargai orang yang saya temui, ya. Apalagi ini baju hadiahan sama orang lain, saya niatkan buat nyenengin yang bagi, kan gitu. Nah itu satu pekerjaan dengan niat-niat yang banyak, Allah nilai nggak cuma satu, sesuai dengan niatnya itu. Hadirin jemaah rahimakumullah, sampailah pada malam hari ini kepada penutup kajian. Sampai di mana? Terakhir Mas Sandro, bab syarat sah sholat yang ketiga. Syarat sah sholat ya? Dan rukun, betul. Syarat sah sholat ya. Yang pertama masuk waktu, kedua menghadap kiblat. Sekarang apa lagi? Yang ketiga kemarin menghadap kiblat. Betul ya. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Syaratul salis at-taharatu 'anil hadatsain. Syarat sah salat salatnya adalah suci daripada dua hadas. Ya, hadas besar, hadas kecil, sudah tahu. Falau shalla biduni taharatin walau nasan lam tasih. Berbeda seseorang sholat kagak pakai wudu, tanpa bersuci, sekalipun lupa, kagak sah. Tapi kasih pahala enggak? Wa yusabu ala qasdihi faqat. Di apa namanya? Dia dapat pahala karena niatnya aja. Enggak karena salat. La an fi'li, bukan karena atas kelakuannya. Ya, niat itu dikasih pahala. Kama yusabu ala qiraatul Qur'an. Tapi kan dia baca Fatihah, dia baca zikir, ya itu dia dikasih pahala juga. Illa idza kana junuban. Kecuali kalau dia junub, kelupaan dia junub, maka baca Al-Qur'annya, ayat-ayatnya enggak dikasih pahala. Kalau dia kelupaan. Kalau sengaja haram. Udah segitu loh. Mana ada yang maksen? Ini yang kita katakan bahwa ada ibadah, ada ubudiyah. Ibadah yang gini-gini, kalau ubudiyahnya ikutin aturan. Karena ada wanita, saya udah hobi banget baca Quran, ya haid lagi, udah nggak apa-apa kali dah, orang biasa udah baca Quran, biasa istiqomah, dia nggak
biasa istiqomah baca Quran. Udah dilehet juara lumayan saya berapa amal saya tertinggal. Ya masih ada amalan yang lain, baca sholat, baca zikir, baca tasbih, itu sama-sama pahala. Cuma dipindahin aja di sini kelihatan orang itu ibadah atas serap dirinya atau mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ibadah, ada ubudiyah, pengabdiannya ikutin aturan. Nggak suka-suka aja. Jadi intinya bersih, ya. Dari hadas besar dan ada hadas kecil. Asyaratul rabi' yang keempat at-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Syarat sah salat selanjutnya adalah suci dari najis pakaian, badan dan tempat sholat. Pakaian sholat, badan yang diajak buat sholat gitu. Oh tangan saya bisa Pak Ustaz. Gimana boleh? Ya kalau bisa kan. Tangannya bisa Pak. Atau yang disebut pakaian, yang terkategorikan pakaian adalah al-malbus yang dipakai, wal mahmul dan yang dibawa, yang diangkut. Wa illam yataharrak bitaharukihi biharakati, sekalipun tidak bergerak dengan gerakannya. Umpamanya dia punya imamah apa nyeser 3 meter masih tersisa di bawah. Mungkin imamahnya copot kali ya, yang panjangnya itu tiba-tiba jatuh, dan sininya masih nyangkut masih. Yang disolat yang kena tai ayam, tai kotok, najis kalau ujung sana, batal dia kalau nggak dicopot segera. Wakadzalika al-muttasilu bi, begitu juga yang nyambung sama dia. Nah, umpama lagi sholat lagi jagain ayam gitu. Ya, ayam diikat ke kakinya, ayam kan jalan kemana-mana, ya. Ayam jago, ayam. Itu yang namanya al-muttasil, yang nyambung sama dia. Ayamnya kan nggak cebok, dia ada najisnya. Dan yang dibawa. Jadi kalau seandainya nih peci kita nih kejatuhan cicak atau apa ya, kotoran-kotoran yang najis itu, maka harus dibuang. Dia segera akan dibuang. Kalau nggak dibuang segera, berarti sama dengan membawa najis. Nah cara membuangnya pun nggak boleh begini. Kalau diangkat begini batal, karena dihitung membawa najis. Jadi membuangnya gini, itu dibuang. Kalau bukan di masjid, kalau di masjid udah batal udah. Kita buang najis ke najis. Pahalanya gede banget buangin najis dari masjid. Nah, kalau orang dulu tuh ngajarin itu begini, Bang, kalau kamu ke masjid ya, isi kantong lo mau sampah-sampah yang ada di masjid lo, kalau bawa plastik. Kenapa tuh kan? Satu sampah tuh satu bidadari. Jadi pulang dari masjid, masjidnya bersih, kantongnya kotor. Ini kan gak numpang buang sampah ke masjid. Ada berbuat ini, menang berbuat. Bagi-bagi. Itu orang yang mau bersih masjid itu Nabi sholatin. Marah Nabi, ada di zaman sahabat itu yang berbuat jaga masjid bersih-bersih. Sebelum orang ke masjid, dia ke masjid duluan. Orang udah pulang, dia masih di masjid. Gua bersih gitu. 2-3 hari kagak kelihatan. Ditanya sama orang, mana sih pulang? Ya Rasulullah mau mati beberapa hari yang lalu. Ya ngomong mati, ngomong mata, kan bahasanya mati. Kalau kita kan kalau dikata mati kasar, meninggal. Mati ya Rasulullah. Kok nggak ngasih tahu saya? Ya katanya, bahasanya ya itu kan ngomong ini istilahnya nggak penting lah gitu. Lagian juga al-Jum'ah dan lain-lain. Wah umurnya sampai dengan Rasulullah itu salah. Artinya apa? Nabi menghargai sebuah pekerjaan yang memakmurkan, membersihkan masjid. Buang sampah di masjid. Jadi bersih-bersih di masjid bukan tugas perbuatan aja. Seluruh warga, seluruh orang yang sholat di masjid itu pun kewajiban. Itu kalau ada tanya cak gitu, biarin ya. Tahu-tahu cari hilang, ada yang injak, siapa yang dosa? Ya dia yang lihat. Tempat sholat.
Jadi kalau pecinya kena najis, ya, membuangnya udah batal lah, jalan keluar. Ya. Karena membuang najis itu wajib namanya. Nggak punya adab. Bahkan ada dalam cerita hikayat, ya, ada seorang ahli hadis ingin sowan ke ulama yang ahli hadis, pengen mengambil sanad hadis. Udah jauh-jauh jalan ya, naik onta. Zaman dulu kan kendaraan paling keren kalau onta udah. Kenapa saya bilang kalau onta? Kan bahasa Arabnya Jamal. Takut dari yang namanya Jamal ini ya. Kalau onta. Sampai di mana tadi dakwah? Cuma mau onta lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mau cerita apa tadi? Iya, jadi berubah ke Jamal. Udah, lanjut aja. Yang kedua al-badan. Yang bersih selanjutnya adalah badan. Zahir badan yang musalli, yang dimaksudnya adalah zahir badannya orang yang sholat. Wa yasmulu dakhilal anfi wal fami wal ain. Dan termasuk juga yang wajib bersih adalah dalam hidung, mulut dan mata. Ini jangan ada najis. Kalau tai mata itu nggak najis. Umpamanya di mulutnya ada darah. Darah itu najis, dibuang. Kemudian dalam hidung juga, kemudian ada bekas mimisan atau apa itu dulu. Itu harus bersih ya. Yang selanjutnya yang harus bersih suci dari najis adalah al-makan walladzi yulaqi asna as-shalah. Sesuatu yang mengenai anggota tubuh di tengah-tengah sholat. Yang mengenai anggota tubuh, yang mengenai pakaian dan badan. Itu namanya tempat sholat. Tempat naruh jidat, tempat naruh tangan, tempat naruh dengkul, dan tempat yang sekira-kira kesentuh sama pakaian itu wajib suci. Nah, apabila ada yang bernajis di situ maka tidak sah. Ya, kembali kepada tadi al-ontanya, bukan al-onta, ceritanya kalau kendaraan paling keren pada saat itu onta. Jalan kan jauh-jauh. Nah, tentang bagaimana seorang menghormati masjid. Jadi ada ahli hadis mengambil sanad hadis dari seseorang ahli hadis. Begitu sampai ke sana, jauh jalannya. Sampai ke situ ternyata ulama syekhnya tadi itu ngerudah ke arah masjid, ngerudah ke arahnya, ngerudah. Udah, nggak pulang. Orang udah begini, nggak bisa kita ambil hadisnya. Sama sebetulnya ada tuh. Adabnya dengan syariat. Ya Allah. Berat ya. Kalau kita mengeludah kemana aja. Maksudnya sampai segitunya, apalagi ngebuangin najis, apalagi diajakin gotong royong buat ngebersihin najis aja mah udah tuh, bukan ahli hadis, ahli hadas namanya. Bagian mau. Masail tahara anin najasa. Lau salah fi thawbihi wa fi thawbi aw badani najasatun lam ya'lamha. Gimana nih kalau seandainya kita udah selesai sholat, ternyata di saku kita tuh habis ngebuangin najis di masjid ya, dikantongin itu kayak cecok ya, lupa sholat subuh kita pakai lagi, kan bisa jadi tuh. Atau kasusnya dipersilahkan untuk mereka-reka sendiri. Jadi kalau seseorang sholat di dalam bajunya atau di badannya ada najis yang dia tidak ketahui, aw alimaha tsumma nasiya, kasusnya, atau dia tahu tapi dia lupa.
kayak tadi habis buangin air waktu kantongin, pulang kagak dibuang itu, taruh aja di gantungan, taruhnya kan dibuang mesin. Wa shalla biha, kemudian dia sholat. Wa tadzakkara, dan ingat dia, tapi selesai udah sholat. Wajibat alaihi i'adatu fil halatain li kulli sholatin tayakkana fi'laha ma'an najasah. Maka wajib atasnya mengulang sholatnya. Setiap sholat yang dia yakini dia melakukan sholat dengan pakaian tersebut. Nih, kain tadi ada 5 sholat dah saya pakai pakaian itu ulangi. Nah, udah seminggu juga. Karena saya sih kalau pakai pakaian sholat cuma sebentar doang. Kayak sholat khusus, ya. Terus pakai taruh lagi, pakai seminggu. Wah, udah iya nih. Seminggu 7 kali 5, 35 sholat. Kotor semua. Ulang. Karena udah lewat ya. Kalau hari itu ya diulang sholatnya. Jadi diulang itu fi halatain, dalam keadaan fi halatain ini maksudnya di 2 keadaan. Satu, dia selesai sholat, dia kagak tahu kalau di situ ada najisnya, kemudian baru tahu, ulang. Atau dia tahu ada najis cuma kelupaan. Udah selesai sholat, beringat iya ada najisnya, kenapa saya pakai? Dalam 2 kasus seperti ini harus diulang sholatnya. Kalau udah habis waktu diqadha namanya. La tasihu, kedua, la tasihu salatu man qabada bi yadihi tarfa hablin muttasilin bi najasin wa illam yataharrak bi harakatihi. Tidak sah salat seseorang yang memegang dengan tangannya ujung tali, yang ujung tali sananya ada najisnya. Wa illam yataharrak bi harakatihi, sekalipun talinya itu tidak bergerak dengan pergerakannya, saking panjangnya di ujungnya nggak bergerak. Luar biasa nih ulama sampai nyontain seperti ini. Mungkin ada satu kasus atau kegiatan atau apa yang mungkin kayak lebih contoh punya ayam jago lah tadi. Tapi kalau saya lepas tadi hilang rumahnya ini. Sementara soal kalau dengarnya akan diikat di kaki. Ayam jalan mana? Saking nggak percaya sama orang itu. Namanya contoh ya nggak? Dengerin aja dah. Yang ketiga, la yadurru wujudu najisin muhazin li badanil musalli aw malbusi aw mahmulihi biduni mumasatin lahu walakin ma'al karaha in arba urfa. Sekarang kita lagi sholat, Allahu Akbar. Sini ada cicak jatuh di depan sini. Tapi kalau kita sholat itu kagak nyentuh gitu, sah atau tidak, boleh atau tidak boleh, nggak batal. Cuma dikatakan makruh saja. Kenapa? Kalau dalam bahasa baca dingut-dingut aromanya. Lagi sujud kita nggak bisa lama. Baru 2 kali kita bangkis gitu. Ada situ ya. Makruh. Pindah kalau memang ada tempat yang lain. Jadi tetangga masjid hati-hati buang sampah. Ini orang sholat kebawaan, jadi harap bisa kalau sengaja. Ini kita posisi najis yang kagak sengaja kita bertahan di situ makruh. Apalagi ini sengaja bikin aroma yang bikin orang jadi terganggu. Sholat Jumat bikin nasi goreng, aromanya masuk ke surga, apalagi bikin sambal, apa saja dosa tuh gangguin orang Jumatan. Tak dulu tetangga masjid itu ya masak sebagainya, kira-kira nyampe gak tuh aroma, dites dulu dah. Ininya suruh masak di masjid tuh, gak aman gitu, pakai heksos buang keluar. Yang kimi ini kalau kagak pas lembangan kajian kan kebahas ya. Nah, ada yang bikin tong sampah yang kagak dibuang-buang depan masjid. Nah, aromanya di mana-mana. Tapi kagak di sini masjid. Ya.
Tangga masjidnya nggak datang. Walakin ma'al karah yang harus urufan. Kalau dekat najisnya makruh. Ya, kalau makanya dikatakan jangan sholat di kandang kuda, kandang onta, kandang intinya kan aromanya kandang kambing gitu berarti. Bukan kagak sah. Kalau kan saya bawa sejadah dan sebagainya. Iya, aromanya itu yang bikin kita tidak khusyuk. Kan sholat itu intinya kan khusyuk. Yang menghilangkan khusyuk ya, maka dia menghilangkan kepentingan daripada isi sholat tersebut. Yang terakhir, yahrumut tadammuh bin najasah li ghairi hajatin fil badan wal thawb. Yang selanjutnya adalah haram mengucuri, melumuri badan dengan najis jika tidak ada hajat pada badan maupun pakaian. Jadi haram. Umpamanya 17 Agustusan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani umpamanya aja ya, dilempari atau mandi air kencing dikasih 2 juta, haram gitu. Haram. Jadi menajisi badan itu haram. Kenapa? Karena kita sudah Allah muliakan, walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak manusia ini. Makanya haram orang itu minum khamar. Itu khamar kan najis. Akal juga sesuatu yang mulia. Kenapa dia hilangkan? Allah sudah muliakan, Allah kasih kehormatan, dia hilangkan kehormatannya, maka haram. Yang kalimat tafsilu hukum dan fi shalah, rincian hukum darah di dalam salat. Insyaallah disambung pada pertemuan akan adalah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardah ilayna inda hajatin ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah, nas'aluka at-taubata wal maghfirah, wa nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. بلطف خير وعافية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.